Halo, di sini saya Wahyu Ari Pratama akan menjelaskan cara membuat WordPress. Pertama, buka website wordpress.com, lalu klik buka situs web Anda untuk memulai. Buat akun bisa dengan email atau Gmail. Pilih domain yang diinginkan. Akan ada beberapa opsi. Karena kita tidak ingin mengeluarkan modal, maka pilih opsi yang gratis. Selanjutnya kita akan ditawarkan paket. Klik mulai dengan situs gratis. Selamat! Jika Anda berada di dashboard, maka Anda berhasil membuat WordPress. Pada tahap selanjutnya adalah menyelesaikan WordPress sesuai selera. Pada menu pertama ini, kalian dapat memberi nama, bio, dan logo website. Pada penyuntingan halaman website, Anda bisa merubah beberapa halaman seperti tata letak, menambah konten website, ganti warna, dan lain-lain. Pada menu juga Anda diberikan beberapa pilihan seperti nama menu, letak menu, warna menu, dan tipe font menu. Pada menu postingan baru, Anda dapat menentukan tag, kategori, dan tumbal di setting sebelah kanan. Jika dirasa cukup, Anda bisa langsung meluncurkan website Anda agar dapat diakses publik. Oke, di sini saya akan menjelaskan website saya tentang pengertian review buku. Kenapa saya membuat website tentang review buku? Karena itu juga hobi saya, seperti membaca buku majalah, komik, atau cerita-cerita. Lanjut. Pengertian review buku. Asal dari katanya, review buku berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti ulasan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ulasan berarti tanggapan, tafsiran, komentar. Jadi pengertian review buku adalah tanggapan, tafsiran, penilaian terhadap mutu, kualitas, isi dari sebuah buku dengan menekankan pada penilaian secara ilmiah dan argumentasinya. Dan menurut pengertian lain, review buku adalah kegiatan mengupas, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengkritik, membedah substansi, sampai memberikan komentar kepada sebuah buku. Cara-cara membuat buku. Membuat buku tidak terlalu sulit sih. Kunci terpentingnya ada pada kemampuan kita memahami isi bacaan, kemudian kita ringkas. Berikut cara-caranya. 1. Menuliskan identitas buku. Cara yang pertama, yang paling pokok, tentu saja mengawali dengan penulisan identitas buku, namanya juga review. Melakukan identifikasi buku itu penting. Identifikasi dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus yang melekat pada suatu. Jadi pengertian identitas buku adalah ciri-ciri atau keadaan khusus yang melekat pada buku. Identitas buku yang perlu ditulis pada saat mereview buku antara lain nama penulis, tahun terbit, penerbit, jumlah halaman, harga buku, tahun terbit, nomor ISBN, profil penulis.
Di sini akan mereview buku novel Love Valley Life. Buku ini adalah buku paling bagus dan mendebarkan yang pernah saya baca pada tahun 2019 ini. Jujur saja, pada awal saya membeli buku ini karena semata cover buku ini yang bagus menurut saya, sedikit menarik, sehingga bagi pecinta genre trailer dengan melihat cover buku ini tentunya akan sedikit tergelitik. Menurut saya bagus sih. Terlebih ketika saya membaca buku ulasan di belakang bukunya, saya akan lebih meyakinkan diri saya untuk segera membeli buku ini. Nggak berpikir banyak sih setelah membaca ulasan singkat pada belakang cover buku ini. Ulasan tersebut sedikit banyak bunyi. Cerita cinta kita sangat sederhana. Saya bertemu dengan seorang wanita yang sangat mempesona. Jatuh cinta satu sama lain, punya anak, bercerita tentang impian masing-masing, serta bercerita rahasia masing-masing. Lalu kita merasa bosan, namun rahasia harus tetap dijaga untuk membuat sebuah pernikahan tetap berlangsung lama. Rahasia kita sayangnya berisi dengan pembunuhan. Buku ini sangat gelap sih. Dalam artian buku ini mungkin tidak akan cocok jika Anda senang dengan cerita fairy tale. Namun ataupun yang menceritakan tentang romantis sih. Saya nggak suka sih yang romantis. Buku ini lebih kepada hal-hal yang mengganggu sehingga tidak merekomendasikan buku ini kepada mereka yang mudah merasa terganggu. Namun jika Anda tidak memiliki masalah atau senang dengan suspense dan trailer pembunuhan, maka buku ini adalah buku yang sangat cocok untuk Anda. Buku ini bermula dari seorang pria yang mendekati seorang wanita di bar. Pertemuannya kedua orang ini sangat lucu, di mana pria tersebut menyodorkan ponselnya kepada wanita tersebut untuk dibaca. Lalu kita lanjut aja. Review buku novel Necessary People. Oke, ini buku ini memiliki semua hal yang diinginkan dalam semua sih. Sebuah novel buku ini dikemas dengan sangat baik oleh pengarang yang bernama Anna Pitonia. Salah satu kata untuk menilai novel ini bagus, menakjubkan. Buku novel Necessary People ini menceritakan sebuah cerita tentang dua orang sahabat yang berseteru. Stella dan Violet adalah sahabat, namun sebenarnya sahabat yang dimaksud dalam cerita ini adalah Violet selalu berusaha mencari perhatian Stella. Sampai pada suatu hari ia merasa muak, tidak ada lagi caper-caper ala Violet. Tidak ada lagi lihat HP sambil menunggu teks dari Stella. Violet ingin keluar dari bayang-bayang Stella. Dia ingin memulai hidupnya kembali. Lalu pertemuan kedua wanita ini digambarkan sebuah kampus anak dengan sangat jeli sih. Dalam menjabarkan gaya bahasa yang digunakan pada buku ini sangat ringan sehingga sangat mudah dimengerti. Kita lanjut aja. Buku ini ditulis dengan sangat pintar. Berbagai plot twist yang diberikan dalam buku ini sangat membuat pecinta novel trailer berdebar-debar. Apakah Anda pernah menonton film hantu? Ya. Yang dimana tokoh utamanya dengan bodohnya masuk ke ruang gelap dan Anda berteriak, jangan. Refleksi. Hal seperti itu juga kualami dengan karakter Violet. Oke, kita lanjut. Review buku novel The Night Swim oleh Megan Goldin. Buku yang sangat bagus. Bagus sih.
Om, gimana yang jelaskan? Pokoknya sangat bagus deh. Buku ini akan sangat mudah menjadi pelengkap yang sangat cantik di lemari buku Anda. Entah bagaimana ketika aku membeli buku ini, ekspektasiku pada awal memang tidak terlalu tinggi. Namun setelah aku mulai membacanya, aku seakan-akan tertarik ke dunia ini, ke dunia buku ini sendiri. Sangat menarik, seakan-akan ditarik oleh medan materi. Oke, lanjut aja. Ya, buku ini dimulai dan kita diperkenalkan oleh seorang reporter yang bernama Rachel. Mungkin plotnya seperti biasa dan tidak ada yang spesial. Namun Rachel sangat terkenal. Dia adalah seorang penyiar dengan followers yang sangat banyak. Rachel sangat terkenal. Semua orang tahu suaranya, namun tidak wajahnya. Dan ketika ada seorang yang meletakkan sebuah surat di wiper mobilnya, Rachel sedikit terkejut dan tidak nyaman karena isi surat sedikit banyak bisa ditebak. Ya, Rachel disuruh untuk menginvestigasikan kasus kematian seorang gadis 25 tahun yang lalu. Si pengirim surat tersebut sangat amat yakin kalau saudara itu dibunuh dan sangat amat ingin kebenaran untuk muncul ke permukaan. Rachel sedikit banyak mulai tertarik dan bertanya beberapa pertanyaan dan menemukan bahwa di kota kecil tersebut ternyata ada rahasia yang banyak di antara penduduk di sana lebih memilih kalau apa yang terjadi di masa lalu harus tetap berada di masa lalu. Karya Mel Gandolfin memang selalu memuaskan karena sebelumnya yang aku baca dari penulis ini adalah The Escape Room yang juga sangat recommended sih. Awalnya aku memang tidak ingin berekspektasi yang berlebihan tentang buku ini dan berusaha meyakinkan diri kalau aku membaca buku ini karena ingin mencoba karya yang lain. Namun salah, buku ini sangat bagus. Lanjut kita ke, namun perlu kita garis bawahi lagi ya. Kalau buku ini mungkin kurang cocok untuk Anda yang tidak suka dengan tema brutal banget sih. Dan saya rasa buku ini juga kurang cocok untuk para pembaca di bawah 17 tahun. Bagi yang di bawah 17 tahun jangan baca ini dulu ya. Namun bukan berarti Anda tidak boleh membacanya. Mungkin di bawah pengawasan orang tua. Kecuali bawa orang tua. Mungkin entahlah, terserah. Oke, kembali ke buku novel The Night Swim. Buku ini adalah dua misteri yang diracik oleh sang pengarang, membuat cerita pada buku ini sangat menarik dibaca. Transisi antara masa lalu dan masa sekarang juga sangat bagus. Cerita yang sangat menarik, memilukan sekaligus membuat Anda terbengong setelah membacanya. Oke, lanjut. Review buku novel The Escape Room oleh Megan Golding. Buku sebelumnya. Oke, review buku novel The Escape Room oleh Megan Golding. Buku ini sangat fantastis. Harus kuakui sih, mengingat buku ini adalah novel debut pertama dari pengarang tersebut. Buku berjudul Escape Room ini adalah sebuah novel bergenre psychological thriller yang menceritakan 4 orang rekan kerja, Vincent, Julian, Sylvie, dan Sam. Keempat orang ini terlibat harus berpartisipasi dalam semacam sebuah meeting pembangunan tim di weekend mereka yang tentunya sangat tidak disukai. Namun partisipasinya tersebut harus dilakukan keempat orang tersebut karena itu adalah pemerintah dari atasan. Jadi agak sulit untuk berkata tidak. Jika mereka pun mereka pun tidak punya kewajiban untuk hadir di sebuah lokasi, sebuah bangunan tua yang terbengkalai dan sebuah sudut kota yang sepi.
cukup horor sih. Dan what the hell, kalau aku disuruh oleh atasan saya ke sebuah bangunan tua bersama 3 rekan kerja yang kurang saya kenal, mungkin aku akan angkat kaki dan berhenti saat ini juga, mungkin sih, atau mungkin enggak sih, entah. Oke, kita lanjut. Namun jangan salah, Selfie, Julen, Sam, dan Jason adalah rekan kerja yang sangat dekat, menghabiskan waktu bersama sehingga boleh dibilang kalau mereka ini adalah teman akrab. Oke. Mungkin harus kuperkenalkan sedikit banyak dari keempat karakter tersebut. Lanjut sih. Kita lanjut aja ke seketika tanpa diduga sebelumnya. Elevatornya tanpa pemberitahuan langsung mati berhenti. Situasi yang cukup mencekam gelap gulita hingga sebuah layar sudut elevator bertuliskan sebuah pesan, "Selamat datang di Escape Room. Misi Anda sangat simpel, keluar dalam kondisi hidup." Disuruh keluar hidup-hidup loh. Mereka langsung teringat kalau tema dan tujuan dari kedatangan mereka berempat adalah pembangunan tim. Dan mereka pun sadar mereka sedang dites harus mencoba mengatasi tantangan tersebut. Semacam tes kekompakan sih. Untuk menguji kekompakan kita sih. Buku berjudulkan Escape Room ini cukup unik karena bercerita tentang buku ini, di mana para pekerja tersebut harus menghilangkan ego dan rivalitas mereka dan harus bisa memecahkan solusi bersama-sama untuk keluar dari tempat tersebut. Namun, seperti yang diduga, pasti tidak akan berjalan bagus sih, karena kebersamaan orang ini hanya berlangsung sangat singkat sehingga lambat laun beberapa rahasia pribadi masing-masing pun terbongkar. Pada akhirnya mereka pun tercerai-berai. Perlu kugarisbawahi kalau buku ini menurut cukup menarik. Dan saya suka dengan jalan ceritanya yang simpel, mudah dimengerti. Kita lanjut. Melihat beberapa perspektif dari masing-masing orang di elevator dan beberapa flashback membuat buku ini cukup menarik untuk Anda ikuti. Aspek yang ditambahkan dalam cerita tersebut ternyata cukup efektif sehingga membuatku menerka-nerka di setiap halaman ketika membacanya. Oke, lanjut. Review buku novel The Institute oleh Stephen King. Ini secara gratis oleh teman saya dan harus berterima kasih padanya sih. Nah, ya mungkin secara pribadi saya juga sedikit suka dengan karya pengarang ternamanya ini. Apalagi ini karya terbaru dari Stephen King. Nggak boleh ketinggalan sih. Siapa sih yang tidak kenal dengan Stephen King? Ya bagi seorang kutu buku seperti saya yang sudah sering membaca novel dan buku tentu Stephen King sangat terkenal di telinga ketika seorang mendengarnya. Kita lanjut. Karena banyak karya novelnya dari yang diangkat menjadi film. Contohnya saya It yang sekarang menjadi film populer sih di bioskop, diangkat menjadi film berdurasi sekitar 2 jam dibagi 2 episode untuk menyelesaikannya. Tidak sampai di sana, karya Stephen King yang lain juga tidak kalah menarik, bahkan banyak ini yang jadi film seperti The Mist, Pet Sematary, dan The Shining, dan masih banyak di antaranya yang tidak pernah Anda tonton ataupun dengar. Banyak penggemar Stephen King yang ada di luar sana mengatakan bahwa karya novel yang berjudulkan The Institute yang satu ini adalah karya masterpiece dan paling bagus di antara karya yang lain. Mungkin selera orang kan beda-beda.
Tapi ya kalau aku ditanyakan, aku cukup suka, cukup terhibur, dan mungkin lebih bagus daripada novel lainnya. Oke. Jika Anda pernah membaca karya novel Stephen King sebelumnya, maka Anda pasti akan mengerti buku ini menceritakan tentang ada seorang anak yang memiliki kekuatan super power yang akhirnya dijadikan bahan eksperimen yang kejam. Organisasi rahasia yang dibangun oleh pemerintah menjadi latar belakang di mana anak tersebut berada. Cukup menarik sih, tapi mungkin sudah terlalu umum. Cara booking dokter di rumah sakit di masa pandemi corona melalui aplikasi sehat. Oke, kita lanjut. Remaja kini segala aktivitas seakan-akan bisa dilakukan melalui ponsel yang memang sangat mudah kita dan keluarga dalam melakukan banyak hal. Tentu hal ini juga tidak terkecuali dalam mengakses layanan kesehatan lewat internet dari ponsel dan komputer Anda. Tentunya dalam perkembangan zaman yang serba modern ini, kita hadir sebuah aplikasi kesehatan yang sangat lengkap bernama Sehatki. Oke. Setelah Anda mengunduh dan menginstal aplikasinya, Anda perlu melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan untuk menikmati sebuah fitur yang tersedia di aplikasi Ki. Oke, kita tentunya selama ini sebagian besar antara kita sudah pernah masuk ke rumah sakit atau setidaknya klinik sih. Oke. Apalagi pengalaman itu bisa tercampur dengan pengalaman antri dan disuruh duduk lama menunggu nomor antrian. Ya, nah kalau kita membayangkan antrian panjang di rumah sakit apabila dengan rumitnya prosedur dan peraturan terkadang dibuat oleh staf dan pihak rumah sakit, kerap sekali membuat kita menjadi malas untuk antri dan merasa terbebani untuk mengecek kesehatan kita di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Mengingat masa pandemi corona seperti sekarang ini, kita sebagai masyarakat Indonesia yang taat dan patuh sangat dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar apabila tidak perlu. Dan kehadiran aplikasi Sehatki menjadi sebuah solusi yang tepat karena kita bisa mendapatkan segala jenis informasi kesehatan, info, obat, dan protokol kesehatan yang kita perlukan untuk mencegah virus corona. Oke, kita lanjut cara membuat artikel untuk pemula yang berkualitas. Nah, di era zaman sekarang kita tidak sedikit yang memilih untuk menghasilkan uang dari aktivitas online. Salah satunya yang nggak kalah populernya dengan YouTuber yaitu dunia blogging, di mana konten yang dibutuhkan di dalamnya seperti artikel yang ditulis sendiri. Untuk membuat artikel sendiri memang tidak mudah apa yang Anda bayangkan, karena artikel wajib menarik dan enak dibaca. Nah, buat kalian yang masih belajar pertama kali cara membuat artikel untuk pemula di sini. Di sini akan diberikan tutorialnya. Sebelum Anda membuatnya, bagaimana caranya? Mari kita langsung check it out. Cara membuat artikel untuk pemula yang berkualitas. Pahami karakter pembaca. Pertama, kita cara membuat artikel untuk pemula yang berkualitas, maka pastikan Anda belajar terlebih dahulu karakter pembaca. Sebenarnya tidak sulit kalau untuk memahami calon pembaca ini, cukup dengan melihat rentan usia mulai dari anak muda, dewasa, dan banyaknya pengunjung pria maupun wanita. Kita lanjut. Membuat judul yang menarik. Berikut, buat kalian para pemula yang ingin menghasilkan artikel berkualitas, maka gunakanlah judul yang menarik. Tujuan untuk potensi pembaca lebih besar, peminatnya tidak hanya sekedar mampir website Anda saja, namun juga melanjutkan membaca isi artikelnya.
karena Anda harus tahu sebelum membuat isi artikel yang utama, yaitu judul dengan kata kunci yang benar. Karena jika judul menarik, pembacanya lebih terkesan penasaran isi artikel ketimbang isi artikel yang sudah baik, akan tetapi judulnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka tidak akan dilirik oleh pembaca. Paraf artikel yang baik. Sebagai penulis artikel pemula, mungkin harus banyak belajar untuk mendapatkan hasil artikel berkualitas. Tentu saja artikel yang baik dan enak dibaca memiliki kalimat mengalir dan tidak bertele-tele. Seperti hal pada buku bacaan, komik, koran, maupun buku diari. Artikel sempurnakan dengan bentuk paragraf yang singkat, dengan artian tidak lebih panjang yang membuat pembaca capek atau lelah ketika membacanya. Usahakan dalam membuat paragraf di artikel maksimal 3-4 baris. Hal ini berarti membentuk kata panjang namun bukan kalimat. Jika artikel setiap paragraf dengan garis horizontal panjang, usahakan ambil sampai 20 kata saja. Anda juga perlu memberikan judul isi dengan format subheader agar artikel bacanya lebih jelas selesainya dan yang membaca lebih menarik. Gunakan format yang baik dan benar. Salah satu agar artikel lebih menarik adalah gunakan format yang baik dan benar. Kenapa format artikel penting? Karena pembaca tidak ribet ketika membaca, seperti huruf yang tidak sesuai dengan mata membaca atau terlalu kecil, jarak baris penulisan lebih mepet, dan karakter font yang sulit untuk dibaca cepat. Isi artikel sudah dibuat sesuai EYD yang benar. Percuma jika font tulisan yang tergolong ribet oleh pembaca. Kualitas artikel tingkatkan. Seperti yang sudah diinformasikan pada poin utama, cara membuat artikel berkualitas. Penulis pemula di sini harus memberikan bobot maksimal untuk artikel yang dibuatnya agar pembaca lebih menarik dan terus mengikuti alur info artikel itu. Gunakanlah keyword LSI. LSI adalah Legend Semantic Index, yang artinya fitur pencarian asli dari Google yang mengetahui maksud artikel. Ketika Anda mengetik satu kata, maka akan muncul penjelasan di antara kedua jawaban dan salah satunya adalah maksud Anda. Oke. Kita lanjut. Blogger buku produktif dan konsisten. Jika dulu ada ungkapan, aku berpikir maka aku ada. Sekarang seiring waktu bergeser menjadi aku ngeblog, maka aku ada. Ngeblog sempat booming di awal tahun 2000-an awal. Khusus di Indonesia, blog baru mulai dikenal sejak Raditya Dika mulai dikenal sebagai penulis yang diangkat dari kesehariannya yang ditulis di blog. Meski kini blognya sudah tidak aktif lagi karena beralih menjadi vlogger, tapi blognya masih dikatakan sebagai awal blog mulai ramai digunakan. Begitu juga dengan Bena Kribo yang memiliki ciri khas kacamata dan rambutnya yang kribo. Ini pun populer melalui blog, bahkan juga dibukukan. Kita lanjut. Nah, berikut blogger buku produktif dan konsisten ngeblog lebih dari 5 tahun. Siapa saja? 5. Dian Yulianto. Meski timbulnya bisa dikatakan tidak terhingga, Dian tetap produktif membaca dan menuliskan postingan reviewnya via blog. Bagi yang kerap membaca postingannya, bisa hafal ciri khas tulisannya, bikin mesam berisik, tapi hibur. Editor dan penerjemah di suatu penerbit besar di Yogyakarta ini juga merupakan penulis non-fiksi. Oke.
Dia bisa menuliskan bahan-bahan materi untuk buku yang sedang digarapnya di sela-sela pekerjaan di penerbit itu. Oke, lanjut. Alvina Ayu Ningtyas. Ibu dua anak ini termasuk barisan ibu muda blogger buku produktif termasuk tim divisi Danus di BBI. Di sela-sela mengurus anak yang sedang masa aktif-aktifnya, Vina masih konsisten membaca dan menuliskan reviewnya di blog buku, khusus buku. Selain itu, dia juga memiliki blogger lain yang bercampur-campur, khususnya tentang traveling. Seperti beberapa bulan lalu, Vina dan keluarga menunaikan ibadah umroh. Oke. Pauline Destinugraini, blogger buku dengan urutan BBI 130101. Ini sampai sekarang masih aktif ke blog. Review yang sangat singkat, jelas, dan padat menjadi ciri khasnya. Pengajar yang dulunya sempat tinggal di Yogyakarta ini dan kini kembali ke Pulau Sulawesi ini konsisten menulis review buku-buku yang dibaca. Tiap postingan reviewnya ditandai dengan urutan nomor. Jadi kita bisa tahu sudah berapa banyak buku yang beliau baca. Baru-baru ini Mbak Desti memigrasikan blognya ke website yang memiliki domain sendiri. Oke. Kedua, Truly Rudiono. Bisa dikatakan Mbak Truly adalah panutan saya dalam dunia blog, buku maupun soal butelan. Ya, order butelan ini salah satu dipelopori oleh Mbak Truly, ibu yang memiliki satu anak ini bekerja sebuah perpustakaan yang paling megah di Indonesia. Pengen sih kayak Mbak Truly. Oh iya, Mbak Truly ini sampai sekarang masih sering diundang ke berbagai talk show, buku, atau apapun acara yang berhubungan dengan dunia buku. Mbak Truly juga menjalin hubungan baik enggak hanya bersama para penulis, tapi juga penerbit. Meski blog, bukunya bisa dikatakan paling sederhana dan minimalis dibandingkan blogger buku lain di postingan ini. Tapi patut diacungi jempol sih soal isi postingan reviewnya versi ala Granny yang sedang menulis surat warisan untuk cucunya. Lewat Mbak Truly, jadi tahu rasanya berbagai kalau dulu hobi banget berburu butelan seiring waktu berjalan. Waktu justru kita yang membagi butelan. Oke, lanjut. Mudah cara membaca puisi yang bagus unsur-unsurnya. Oke, puisi sungai. Seorang murid SD menangis. Ia kehilangan sungai. Tempat ia mandi, tempat ia mencuci, tempat ia bermain. Adakah sungai? Beri aku sungaiku, tangisnya. Orang-orang tak dapat memberi sungai karena air sungai sudah tidak ada. Sungai yang dulu airnya jernih kini berubah jadi kotor. Orang-orang menggali timah, mengotori sungai. Bangka, 3 Desember 2003. Bagaimana cara membuat puisi yang bagus? Merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Menurut Herman J. Waluyo, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan batinnya. Simak penjelasan tentang definisi unsur segala. Pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terkait oleh unsur-unsurnya seperti irama, matra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide pikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan, panca indera, dan perasaan. Puisi sebagai salah satu cara yang dapat digunakan seorang untuk mengekspresikan dan melepaskan
penataan jiwanya. Oke, berikut ini beberapa langkah menulis puisi. Mantra puisi merupakan jenis puisi yang paling lama diciptakan berdasarkan kepercayaan animisme yang dibacakan pada ritual kebudayaan. Puisi ini memiliki ciri dengan pengguna pemilih kata yang bunyi dibuat berulang kali. Mantra puisi juga sering menggunakan kata yang tidak umum dan tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberi efek bunyi yang terdengar magis. Pantut pantin berciri sajak AB dengan tiap baris yang terdiri dari 4 baris atau di mana 2 baris berisi lampiran dan 2 baris berisi isi. Talibun terdiri dari sampiran dan isi yang lebih 4 dan jumlahnya selalu genap seperti 6, 8, 10, dan 12. Syair puisi memiliki 4 bait saja a serta mengisahkan suatu hal untuk disampaikan. Gurindam terdiri dari 2 baris berirama sama seperti AA dan baris pertama berisikan sebab dan baris kedua berisikan akibat. Dalam menyusun berbagai jenis puisi yang harus memiliki kreativitas dalam diri serta cara menulis yang baik. Hal tersebut dapat Grametz pelajari pada buku Terampil Menulis, Tips dan Trik Menulis Laporan, Opini, Cerpen Puisi Pantun. Oke, unsur-unsur puisi. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan sesuatu yang terkandung dalam puisi itu sendiri dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Oke, diksi. Yang termasuk dalam unsur ini adalah diksi. Jika ingin menulis puisi, penyair harus memilih kata yang cermat, yaitu dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah konteks kata lain sehingga kedudukan kata dalam puisi secara keseluruhan. Majas. Majas atau gaya bahasa disebut juga bahasa figuratif. Di dalam puisi artinya bahasa yang dipakai penyair untuk menyatakan suatu dengan cara yang tidak umum atau menggunakan kata-kata yang bermakna kiasan atau perumpamaan sehingga menjadi lebih menarik dan indah. Bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada dipergunakannya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Rima merupakan persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan menimbulkan efek keindahan. Ritme dalam puisi mengacu pada dinamika suatu dalam puisi agar tidak dirasa bosan atau monoton bagi penikmat puisi. Tema dalam puisi mengacu pada suatu ide gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung melalui puisinya. Oke, kita ini. Dalam tema ini, pengarang cerita biasanya menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan masyarakat, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, permasalahan sosial, dan berbagai macam tema lainnya. Tema ketuhanan merupakan tema yang berkaitan erat dengan kekuasaan Tuhan yang tampak dalam setiap aktivitas manusia. Tema organik merupakan tema yang mencakup berbagai macam yang berhubungan erat dengan moral dasar manusia, hubungan antar pria dan wanita, nasihat, dan berbagai macam tema yang lainnya. Tema egoik merupakan tema yang berkaitan erat dengan sifat ego manusia. Imajinasi. Puisi mengekspresikan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan memusatkan kekuatan bahasa pada struktur fisik dan struktur internalnya. Tipografi puisi. Tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Oke.
Oke, sekian dari penjelasan saya tentang WordPress web yang saya buat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.